sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes. Berapa yang percaya bahwa setiap kita ditempatkan oleh Tuhan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Bahkan Bapak Ibu, saat kita jatuh pun sadari bahwa kemenangan itu Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena Dia yang mengerjakan segala kebaikan di dalam kita. Amin. Nah, sama-sama kita bersyukur, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ucapkan syukur kita, terima kasih. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir Tuhan. Saat kami menyembah, kami bersekutu dengan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja. Dalam selesaikan kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan makasih Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkabul, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru, jadikanku baru. Sungguh, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Ini iman kami, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan, semua kekuranganku Kau kembali. Tetap topang indah dalam-Mu. Kami angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu. Gak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, penyembahan adalah suatu hubungan. Dan itu pun gak ada yang bisa memisahkan. Untuk selamanya kami milik-Mu Tuhan. I am yours, now forever. In your grace I surrender. And you are mine, now forever. I'm alive in your arms. I am yours. I am yours. I am yours. Amen. In your grace I surrender.
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang. Di dalam Yesus kau memandang siap kami Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sing I am yours. Yes, I am yours. Now forever. In your grace I surrender. And you are mine. You are mine. Now forever I'm alive. I am yours. I am yours. Now forever. It's your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. It's your sing I am yours. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Your wonder. Your wonder. Sampai jiwa kami percaya, sampai jiwa kami mengaku kami milikmu Tuhan. Gak ada yang pisahkan kasih-Mu dari setiap kami, Yesus. Betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kasih yang kekal, kasih yang nyata, telah Kau buktikan di dalam Yesus. Terima kasih Yesus. Mari pribadi saat ini sembah Dia. Terima kasih Yesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me. Gak
ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari setiap kami. Amin. From mine, nothing can tear me away from your love. I am yours. I am yours. Sing nothing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Sing, I am yours. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first. Mari Yesus katakan, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Sing again, nothing, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 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 Death could not hold, failed or before. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Sampai kerajaanmu datang. Yours is the kingdom. Bahkan sudah datang. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, church, hallelujah. Yes. Yes. Amen. Oh, Jesus. The beauty of your presence, Lord. The beauty of your presence, Lord. The beauty of your presence. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Oh, Kau baik. Kau baik. Kau baik Tuhan. Come on church. Teramat baik. Yes Lord. Ada yang seperti Engkau. Ada yang seperti Yesus. Amin Tuhan. Kau baik. Oh, ya, ya, ya. Oh, Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau bersama-sama dengan umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan menyegarkan kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan membawa sebuah perspektif baru di dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. We open our heart to you Jesus. Kami buka hati kami buat Tuhan. Kami buka telinga kami, mata rohani kami buat kami mendengar firman. Untuk kami terkoneksi dengan Engkau. Kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh. Worship you, we worship you, Lord. Yes, 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 yes. Terima kasih, terima kasih. Ini saatnya untuk kami dengar firman Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Mari bicara buat kami Bapa. Bicara buat kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur, this is our praise, this is our worship to you Jesus. We love you. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yes, yes, yes. Yes, oke. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita luar biasa. Guys, seperti yang sudah saya sampaikan, ini seri Vivi yang dari Solo sampai nanti pulangnya nanti aja dulu, mau selesaiin serinya dulu katanya. To feed, to guide, and to shield. Oke, ini seri dari Good Shepherd ya. Ini Good Shepherd yang ketiga. Nah, saya sudah siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama to feed, ingat sudah disampaikan. To guide, oke, sudah disampaikan minggu yang lalu. Sekarang kita akan bahas ini ya. To shield, oke? Nih, nah ini, oke? Sekarang kita bahas to shield ya, oke? Ini to shield, ini, oops, nah ini, oke? To shield artinya apa? Yang pertama melindungi, ya? Dia gembala yang baik, dia melindungi domba-dombanya. Dia menaungi domba-dombanya. Dia membela domba-dombanya. Jadi kalau hari ini ada saudara yang merasa bahwa hidup saudara, I think my life is unfair. Kayaknya unfair banget hidupku. Selalu disalahin, selalu mengalami sesuatu yang kenapa harus begini ngalamin. Tenang, karena gembala yang baik dia akan membela saudara ya. Dia tahu detail-detail hidup saudara, apakah benar saudara mengalami sesuatu yang perlu dibela atau tidak. Dan menutupi seseorang atau sesuatu dari bahaya. Ya, itu adalah tugas dari gembala, to shield. Oke? Dan menutupi atau menjaga atau melindungi seseorang dari kerusakan atau dari serangan. Itulah tugas dari gembala. Dan saya cek kata shield itu yang similar itu ada 4 ini. Yang pertama to protect, untuk melindungi. Yang kedua to guard, untuk menjaga. To defend, untuk membela. Sama safeguard, untuk mengamankan hidup kita. Inilah tugas dari gembala. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Artinya mari kita bukan cuma tahu, tapi kita jadikan Yesus sebagai gembala yang baik. Karena dia punya tugas to feed, to guide, and to shield. Inilah firman Tuhan berkata di Mazmur 27 ayat yang 1. Bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Nah, Tuhan adalah kekuatan di dalam hidupku. Ya, dan
siapa yang harus aku takuti di muka bumi ini? Kira-kira begitulah ya, ini apa yang disampaikan oleh Daud. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya sudah detailkan buat Bapak Ibu Saudara. Oke. Firman Tuhan berkata di Mazmur 23 ayat 4, kita akan bahas perlahan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan lembah kekelaman. Katakan lebih keras, lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kata lembah kekelaman di dalam bahasa asli ya dikatakan salmawet. Katakan salmawet. Wah, kita belajar ini ya. Apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu bayang-bayang maut. Oke. Bayang-bayang kematian. Ya. Kegelapan yang pekat. Pernah gak kita ngalamin ketika mati lampu benar-benar gelap. Gelap banget. Ya. Pekat. Ya. Atau lembah bayang-bayang maut. Nah, ini menggambarkan situasi yang paling menakutkan, gelap dan berbahaya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari nanti ada berkat pergi ke Israel, itu ada situsnya ya, ada lembah. Kalau itu tinggi banget dan dia harus berjalan di lorong di mana kiri dan kanan itu tinggi banget ya, terjal. Dan tahukah saudara ketika dia lagi berjalan itu karena saking tingginya maka matahari itu harus benar-benar ada di atas baru benar-benar terang banget. Kalau enggak tetap gelap. Dan dia harus berjalan menyusuri itu. Sehingga domba kalaupun ada bahaya, ada serigala, ada binatang buas, ada apapun. Domba enggak bisa kemana-mana, naik enggak bisa. Karena saking tingginya. Cuman bisanya ada di lokasi itu. Dan mau enggak mau, gembala punya tugas untuk melindungi domba-dombanya. Dan domba-domba seperti yang pernah kita bahas di beberapa minggu yang lalu, to feed to guide, dia adalah binatang yang tidak punya senjata. Setiap hewan itu punya senjata yang mematikan untuk melindungi dirinya. Tapi kalau domba itu nggak punya. Domba senjata paling mematikannya adalah gembala. Jadi dia betul-betul mengandalkan gembala karena dia nggak punya kekuatan apa-apa, hanya bersandar pada gembalanya. Itulah domba. Nah, saya cek juga di sabda.org ya. Apakah itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu deep darkness, ya, kedalaman yang kegelapan yang dalam, yang gelap banget. Terus shadow of death, ya, dalam kurung distress, ya, extreme danger, bahayanya luar biasa, and the place of the dead. Jadi kira-kira sulit sekali kalau kita melewati dalam kehidupan musim yang harus kita lewati atau keadaan di dalam kehidupan yang benar-benar seperti bayang-bayang maut. Saya percaya setiap kita punya lembah kekelaman masing-masing. Tiap kita beda-beda. Ada yang mungkin di finance, ada yang di hubungan, ada yang di pernikahan, ada yang di keluarga, ada yang di anak-anak. Aduh, semua baik kecuali anak-anak. Liar, pusing, ribet, rudet. Kita ada di dalam kondisi yang sangat gelap, di mana sepertinya kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kita benar-benar bersandar sama gembala kita. Nah, seperti itulah sebenarnya lembah kekelaman. Menarik, berikutnya adalah kata gadamu dan tongkatmu. Ya. Nah, ini dia. Saya tertarik membahas ini. Oke. Gadamu dan tongkatmu. Oke. Nah, gadamu dan tongkatmu. Seperti apa gadamu dan tongkatmu? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, untuk mengetahui seperti apa gada dan tongkat itu, coba kita lihat penjelasan berikut ini seperti apa gada dan seperti apa tongkat dari video klip berikut ini supaya kita bisa ngerti kira-kira gada itu fungsinya apa, tongkat itu fungsinya apa dan terbuat dari apa, dan penjelasannya tentunya di Fatal. Apakah itu Fatal? Fakta Alkitab.
Nah, saya sudah siapkan. Silahkan boleh ditampilkan sama multimedia supaya kita punya pemahaman yang lebih detail. Oke. Diartikan sepotong batang yang dibawa atau digunakan oleh seseorang yang berpergian, gembala dan orang-orang tua. Secara metaforis, tongkat melambangkan kekuasaan, baik manusiawi maupun ilahi. Tongkat dari kayu atau ranting pohon yang ramping panjang, yang salah satu ujungnya melengkung, yang biasa dibawa para gembala. Tongkat ini dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntunnya pada jalan yang benar atau menyelamatkannya dari kesulitan. Tongkat juga digunakan oleh tukang sihir dalam Kejadian 49 ayat 10 dan Bilangan 24 ayat 17. Istilah itu merujuk pada penguasa Israel di masa datang. Kedua bagian Alkitab itu mempunyai makna mesianik. Tongkat Kristus adalah tongkat kebenaran. Gada merupakan perangkat dan senjata seorang gembala. Biasanya digunakan untuk menghajar dan membunuh hewan-hewan buas yang mencoba untuk memangsa hewan-hewan gembalaannya. Gada biasa dibuat dari akar pohon yang kuat, sehingga dapat digunakan untuk memukul hewan predator hingga mati. Gada juga dapat diartikan sebagai suatu jaminan bahwa Allah menjamin umatnya dalam kasih dengan kekuatannya yang menghalau bahaya. Dan tongkat adalah lambang dari bimbingan Allah dalam kehidupan umatnya. Nah, gimana guys tentang fakta menarik ini? Apakah kalian baru tahu? Komen di bawah ya, jangan lupa like dan follow untuk konten kita selanjutnya. Dadah. Bakal juga ya. Yes, oke. Inilah yang dimiliki oleh gembala. Ada tongkat dan ada gada. Itu sebabnya di firman Tuhan dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada di dalam terjemahan Amplified Bible, itu dikatakan gada itu untuk apa? Untuk protect, untuk melindungi. Jadi kalau ada bahaya, ada binatang buas, ada rampok atau ada orang jahat yang mau mengganggu, maka dipukul pakai gada. Tapi tongkat itu adalah untuk to guide, untuk membimbing domba. Karena domba seringkali suka agak sedikit bodoh. Jadi mau gak mau kalau agak sedikit melenceng sedikit dia pakai tongkatnya ditarik. Supaya ngikut sesuai dengan arahan dari gembala. Oke, itulah fungsi gada dan tongkat. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Kata menghibur aku di dalam terjemahan New Living Translation digunakan kata to protect and to comfort, untuk memberi rasa nyaman. Tapi di Century English Version digunakan kata feel safe. Gadamu dan tongkatmu itu membuat domba-domba feel safe, merasa aman ketika ada gembala yang memiliki dua senjata itu. Lalu console me. Console me saya coba cek itu menenangkan. Ya, saya cek apa arti console me. Salah satunya adalah menenangkan. Ternyata domba senang banget sama gembala karena dengan senjata itu membuat domba-domba merasa tenang. Itulah fungsi dari gembala, yaitu to shield. Nah, dikatakan lembah kekelaman itu adalah salmawet, bayang-bayang maut, kegelapan yang pekat, lembah bayang-bayang maut, dan situasi yang paling menakutkan, gelap dan berbahaya, dibutuhkan gembala. Itu sebabnya enggak kebetulan kalau kita memang ya diidentikan dengan domba. Ya, mau sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, percayalah kita diibaratkan sebagai domba, artinya bahwa kita perlu bergantung penuh sama gembala. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak punya kehebatan apa-apa. Nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara kita melihat perlindungan Tuhan, to shield, to protect. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, seperti apa dan bagaimana cara kita melihat protection? Karena di setiap paradigm kita, di setiap persepsi kita, di setiap kepala kita nih punya konteks atau punya persepsi tentang seperti apa perlindungan Tuhan. Nah biasanya ada 4 kira-kira yang mewakili ya perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah diselamatkan dari bahaya. Berapa banyak yang pernah mengalami bahwa kita diselamatkan dari bahaya? Saya pikir pernah ya, William pernah ya Will? Ya pernah, aku pernah. Kecincing apalagi. Aku yang terbesar menurutku itu waktu lagi pergi ke daerah Setiabudi dan terus motor terpleset, terus terlindung tuh. Tapi yang nyetirnya Budi itu pembimbing rohani saya tidak
tidak terlindung tuh ya. Tapi Tuhan melindungi saat itu. Bocincing, diselamatkan dari bahaya. Bahkan pernah juga di antara kita ada sebuah kejadian di mana pada saat kita lagi berkendara atau kita lagi jalan atau kita lagi naik motor tiba-tiba mungkin ya harusnya kita yang tertabrak tapi entah beda berapa second berapa detik gitu kita lebih dulu ngelewat lalu tabrakan itu terjadi dan kita terhindar dari tabrakan itu. Itu adalah perlindungan dari Tuhan. Saya nggak tahu dari wajah-wajahnya pernah nggak mengalami kita diselamatkan dari bahaya ya. Lalu pernah gak kita mengalami ada sebuah keajaiban medis yang gak masuk akal? Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan juga. Dimana harusnya mungkin harus bayar lebih mahal. Tapi ternyata pas dicek ada perlindungan Tuhan sehingga penyakit yang sudah divonis oleh dokter tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dinyatakan sembuh Pak, gak ada. Nah saya pernah tuh, dulu ada pasir di empedu. Saya alami sakit banget itu sampai setiap kali jalan sakit dan saya nggak bisa jalan waktu itu lagi pelayanan di Sydney ada retreat bersama dengan Kowing. Aku harus bantuin Kowing dan saya sampai nggak bisa jalan harus diangkut dan saya harus dibawa ke dokter untuk memastikan ini kenapa. Dan dinyatakan dugaannya ada 3. Kalau nggak pasti empedu ada mah akut atau juga liver antara 3. Jadi diminta obat, dokternya saya nggak bisa kasih obat yang spesifik. Kenapa? Karena ada 3 kemungkinan. Jadi saya nggak bisa kasih. Jadi cuman pereda nyeri. Lalu harusnya ronsen harus MRI di Sydney waktu itu. Tapi nggak bisa karena setelah retreat harus langsung pulang. Dan mau nggak mau saya harus melakukannya di Indo. Dan ketika ke Borneo sudah cek dengan berbagai macam alat yang canggih. Dicek nggak ada Pak. Hah, nggak mungkin aku merasakannya kok. Aku mengalaminya kok. Dan dinyatakan tidak ada. Hah, tidak ada. Luar biasa. Itu adalah keajaiban medis yang nggak masuk akal. Perlindungan Tuhan. Kalau nggak mungkin saya udah koit. Mungkin saya udah harus operasi. Mungkin saya harus mengeluarkan sejumlah dana yang luar biasa. Itu perlindungan dari Tuhan. Pernah nggak kita ngalamin? Lebih besar ngalamin seperti itu. Ya, kalau belum pernah ngalamin mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang lain. Perlindungan melalui tragedi. Kita harus alami sebuah tragedi yang sepertinya buruk menurut kita. Tetapi ternyata di ending ketika kita mengalami hal buruk. Ternyata finally endingnya adalah justru kita mengalami sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau kita tidak mengalami dulu tragedi itu. Pernah Bapak Ibu Saudara? Saya pernah. Saya waktu itu pernah cerita bagaimana saya salah bawa paspor. Waktu mau pelayanan ke Singapura saya harus alami tragedi itu dulu. Sudah di bandara balik lagi ke Bandung. Balik lagi kena macet. Mau gak mau tiket terakhir 10:30. Sehingga nyampe jam 1. Saya harus mengalami tragedi dulu. Tapi ternyata di end. Pada akhirnya saya baru mengerti padahal waktu itu tiket begitu mahal dan saya harus mengeluarkan uang hampir 5 juta untuk beli tiket sekali pergi doang di momen malam Natal itu. Dan menurut saya itu adalah sebuah kerugian karena kesalahan besar. Dan saya harus alami tragedi itu. Tapi ternyata saya harus melewati tragedi itu sampai endingnya. Saya baru mengerti bahwa ternyata pemeliharaan Tuhan luar biasa dan ada seseorang yang memberikan love gift. Padahal saya gak kenal, baru kenal di situ. Dan jumlahnya mampu menutupi semua kerugian itu. Dan itu adalah sebuah pengalaman di mana saya harus mengalami tragedi. Tapi endingnya wow, menurut saya waduh buat saya besar sekali itu uang itu. Tapi ternyata harus mengalami tragedi supaya saya bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan terhadap keuanganku. Ya, pernah saya mengalaminya. Oke. Pertolongan di detik-detik terakhir. Pernah gak kita mengalami? Dimana kita mungkin harusnya udah jatuh tempo harus bayar. Atau kita harusnya wah ini kalau gak ada pertolongan Tuhan ini gak mungkin lah. Campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Wah mungkin saya udah selesai nih. Tapi ternyata di detik-detik terakhir ada campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara terlindung, tidak perlu mengalami sesuatu
yang lebih mengerikan, yang lebih membahayakan. Rata-rata kalau bicara dan ditanya kira-kira bagaimana cara Anda melihat perlindungan Tuhan, seringkali rata-rata nggak jauh-jauh dari ini. Betul nggak? Apapun itu, rata-rata nggak jauh-jauh. Beda-beda ya, beda-beda dikit lah. Tapi rata-rata ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan dalam hidup kita enggak serta-merta atau enggak selalu. Katakan enggak selalu. Perlindungan Tuhan itu enggak selalu ya terlihat. Ada yang tidak terlihat. Bahkan endingnya pun enggak kelihatan. Percaya enggak bahwa jangan-jangan sebenarnya pada saat kita tadi perjalanan dari rumah menuju ke sini. Atau perjalanan ketika kita mau liburan. Atau di rumah kita. Pernahkah kita sadari bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat. Yang sebenarnya Tuhan sudah lindungi kita. Cuman kita nggak tahu kalau Tuhan telah melindungi kita. Dari serangan bahaya, dari serangan iblis. Dari kecelakaan. Mungkin harusnya kita ketabrak. Mungkin harusnya kita mengalami patah tulang mungkin. Tapi Tuhan telah lindungi dan Tuhan gak pernah cerita sama saudara bahwa tahu gak, saya udah lindungi kamu itu. Karena gak kelihatan. Kita cuma selalu fokus dengan apa yang terlihat oleh kita. Ya, padahal sebenarnya itu adalah sudah perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai seorang gembala yang baik melindungi kita tanpa harus dia cerita sama kita. Berapa banyak di antara kita fokus dengan sesuatu yang terlihat. Fokus dengan sesuatu yang terlihat. Dan kita gak belajar untuk melihat bahwa banyak yang perlu kita syukuri dari perlindungan Tuhan. Karena kita sudah terhindar dari berbagai macam sesuatu yang harus kita alami tapi kita gak alami. Right? Karena dia bekerja tanpa harus memberi penjelasan kepada kita. Atau tidak kita sadari. Kita gak pernah sadari kan. Bahwa sebenarnya ketika kita lagi di jalan tol, waktu kita lagi melewati sesuatu yang horor dan kemudian kita terhindar dari itu semua. Dari tabrakan, dari apapun yang tanpa kita sadari Tuhan telah bekerja melakukannya buat kita. Percayakah saudara bahwa dia melakukannya buat kita tanpa terlihat oleh kita? Saudara percaya? Mari kita belajar untuk mengucap syukur, jangan untuk sesuatu yang selalu terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat. Itu juga perlu disyukuri. Iya. Yes. Nah coba ini. Saya renungkan ketika persiapan ini. Dan saya menemukan sebuah quotes. Yang saya pikir ini baik untuk kita renungkan bersama-sama. Awalnya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah ketika dia mau melakukan sesuatu kepada saudara, apakah dia selalu menjelaskan kepada saudara? Ke depan begini ya, nanti 20 hari lagi begini. Nanti setahun lagi kamu akan begini. Nanti Niko mohon maaf, Levin akan lahir ya. Hah enggak, aku udah tutup. Enggak, itu akan lahir. Apakah dia akan menjelaskan kepada Niko? Aku sudah pakai pengaman yang super aman. Apakah dia harus menjelaskan kepada Niko? Niko sudah sampai di vasektomi. Vasektomi, betul ya? Sudah di vasektomi. Apakah dia harus menjelaskan? Percuma Niko ngapain pakai vasektomi. Tetap lahir kok. Hah enggak. Dia enggak jelasin apa-apa sama Niko. Right? Sekali lagi. Awalnya Tuhan tidak menjelaskan apa yang dia lakukan kepada saudara. Apakah Tuhan datang kepada saudara dan selalu menjelaskan apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara? Belum tentu. Aku sebagai hamba Tuhan aja enggak selalu ngerti. Hanya berjalan dengan iman aja. Jalani aja. Tapi dengar baik-baik. Tuhan gak selalu harus jelaskan kepada saudara apa yang mau dia kerjakan dalam hidup saudara. Saya ulang. Dia tidak selalu harus menjelaskan kepada saudara untuk apa yang mau dia kerjakan dalam hidup saudara. Tapi ini. Tapi endingnya adalah apa yang dia lakukan akan memberi kejelasan kepada kita. Itu pasti. Lihat. Menjelaskan apa yang dia lakukan. Dia tidak menjelaskan apa yang dia lakukan. Tapi apa yang dia lakukan endingnya akan memberi kejelasan kepada kita. Wow, ternyata. Betul? Ternyata. So, ingat baik-baik. Jangan menuntut Tuhan harus menjelaskan kepada kita.
Jelasin dong kepada kita, kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa saya harus melewati ini? Kenapa saya harus melewati lembah kekelaman? Ngapain? Untuk apa? Tujuannya apa Tuhan? Seringkali dalam hidup kita gak selalu begitu Pak. Ibu, enggak. Kita harus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan gak selalu menjelaskan kepada kita. Tapi akhirnya dia akan memberikan kejelasan untuk apa yang dia lakukan. Yang percaya katakan amin. Sore ini saya bilang kiri kanannya, Tuhan kita luar biasa. Katakan Tuhan kita luar biasa. Ya. Jadi Charlie, Reni, kalau engkau bingung, kalau engkau mengalami sesuatu di mana tengah hati orang, gak jelas Tuhan itu maunya apa? Udah tenang aja. Kita gak perlu nanya dan gak perlu memaksa, mendesak Tuhan untuk menjelaskan. Sebenarnya maunya apa sih? Nggak, karena dia gak perlu menjelaskan apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Ingat, waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir untuk dibunuh. Kabur lari di depan itu hanya ada laut. Di belakang pasukan bangsa Mesir mau menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel udah ketakutan. Tuhan cuma bilang begini, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Angkat tongkatmu. Dia gak menjelaskan. Kalau kamu ngangkat tongkat, nanti aku bekerja. Caranya begini, nanti air akan terbelah. Laut akan terbelah. Ayo, keren gak? Kamu mau gak? Jadi seseorang yang menjadi saksi hidup gimana ketika kamu ngangkat tongkat, nanti air terbelah. Gua akan belah ke kiri, yang satu ke kanan. Kamu jalan di tengah-tengahnya dan ketika kamu lewat nanti ya, itu bangsa Mesir semuanya akan mati. Dia gak perlu jelaskan sama saudara. Dia cuma bilang sama saudara, angkat tongkatnya. Tapi aku cuma punya tongkat, gak punya yang lain. Angkat tongkatmu. Pertanyaannya, apa yang ada di hidup saudara? Apakah mungkin ini uang satu-satunya dalam hidup saudara? Apakah ini skill satu-satunya yang saudara punya? Apakah ini rumah satu-satunya yang kau punya? Apakah ini cuma kendaraan satu-satunya yang kamu punya? Apakah cuma ini Tuhan gak punya yang lain? Dan Tuhan bilang, angkat. Tuhan bilang, bawa kepadaku. Tapi kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Tenang, nanti aku akan bikin mujizat. Enggak, dia gak cerita bahwa dia bikin mujizat. Enggak. Dia cuma, mana? Cuma ada 5 roti, bawa. Cuma ada 2 ikan, bawa. Dia gak jelaskan sama saudara. Tapi endingnya akan memberi kejelasan kepada saudara. Ini kan yang kau takuti. Tapi aku melakukan miracle for you and your family. Your friends. Your member of the church. Aku melakukannya tanpa aku harus menjelaskannya. Jadi sekali lagi awalnya Tuhan tidak menjelaskan apa yang dia lakukan. Tapi apa yang dia lakukan endingnya akan memberi kejelasan kepada kita. Say yes. Jadi hari ini gak usah paksa Tuhan, push Tuhan. Kenapa saya harus lewatin? Kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa orang-orang itu meninggalkan saya? Kenapa orang itu gak peduli tentang hidup saya? Kenapa? Kenapa? Berapa banyak di antara kita sering bertanya kepada Tuhan, why? Dan Tuhan jawab, why not? Saya ulang. Berapa banyak di antara kita push kepada Tuhan dan bertanya, why God? And God said, why not? I will do something bigger in your life. Saya akan lakukan sesuatu buat hidup. Seperti apa Tuhan, jelasin supaya aku ngerti. Now, itu sebabnya di minggu yang lalu manusia berkata, show me, I will trust you. Tapi God said, trust me, I will show you. Ya, betul? Manusia selalu gitu, harus lihat dulu yang kelihatan, baru dia percaya. Itu sebabnya dikatakan ketika bertemu dengan Thomas, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Artinya percaya dulu, walaupun gak melihat. Itu sebabnya tadi lagu yang dinyanyikan, di lagu yang pertama kita nyanyikan, lagu pujian pertama apa? Coba ingat-ingat tadi. Kecaplah, ulang, kecaplah. Kan bukan lihat dulu suruh ngecap. Manusia kan ya lihat dulu baru gue bisa mengecap. Oh iya Tuhan tuh baik ya. Harus dekat dulu sama Niko baru bisa. Wah ternyata Niko tuh baik ya. Aku bisa melihat dulu baru kita percaya bahwa Niko tuh baik orangnya. Enggak, Tuhan bilang gini, kecap dulu. Percaya dulu. Trust me. I will show you. Kecap dulu baru melihat. Kalau enggak
nyanyinya jadi beda Pak. Lihatlah dan kecaplah. Tuhan gak ajarin itu. Kecap dulu baru lihat. It speaks about faith. Sekalipun gak terlihat. Tapi Anda percaya. Yang percaya katakan amin. So mari. Jadi pribadi yang gak memaksa Tuhan harus menjelaskan segala sesuatu dalam hidup kita. Alright? Hari ini saya ingin minta buat Fanya, betul? Fanya, sini Fanya. Oke. Aku minta bantuan boleh mic-nya. Oke, saya minta Fanya, terus saya minta bantuan siapa ya? Siapa lagi? Fanya, satu lagi. Aku minta siapa nih? Ya Dito. Yes, Dito. Sini Dito, dari pinggir sini gak apa-apa Dito. Langsung sini Dito, biar cepat ya Dito ya. Aku mau nanya sama Fanya, sama Dito. Oke. Pertanyaannya sederhana. Oke. Ya, pertanyaannya sederhana. Coba pikirkan. Papa masih ada, Papa? Ada. Mama? Ada. Papa Mama masih ada ya? Sip. Oke. Hadir di sini sama Papa Mama. Coba pikirkan. Hal apa di dalam hidup kalian berdua di mana orang tuamu membatasimu, oke? Orang tua memberi batasan kepadamu atau aturan kepadamu. Awalnya kamu nggak suka, tapi endingnya kamu sadar bahwa itu baik buatmu, oke? Sekali lagi, hal apa dalam hidupmu di mana orang tuamu memberikan batasan-batasan kepadamu? Di mana awalnya kamu gak suka, tapi endingnya kamu sadar bahwa oh ternyata setelah aku alami, setelah aku lewati, ternyata itu tuh baik buat aku. Oke? Fanya, gimana? Batasan apa yang papa mamamu berikan kepadamu? Jam main malam. Jam main malam. Emang kamu suka mainnya malam ya? Iya, Oke, oh ya, oke, sip. Kan kerja ya, udah kerja kan? udah. Udah kerja. Jadi baru bisa mainnya malam ya. Jam main kamu di malam hari maksimal jam berapa? Kalau papa mah jam 9 udah ditanyain. Oke, tapi aturannya jam berapa harus terakhir di rumah? Harusnya mah jam Jam berapa? jam 9, jam 10 lah paling. Jam 9, jam 10. Pak Jendri, bagaimana? Betul. Nah, jam 9 ya. Kalau lebih-lebih dikit ya jam 10 gitu ya. Wih, deviasinya sejam ya, luar biasa ya. Oke, nah pertanyaannya, kamu suka dengan itu? Enggak ya? Enggak, Enggak suka. Tapi kamu sadari enggak? Endingnya kamu udah menyadari belum bahwa itu tuh baik bagi kamu? Kalau kamu belum menyadari bahwa itu baik buat kamu, jangan itu. Kamu harus ingat dulu kejadiannya bahwa gila itu gue gak suka banget dibatasi yang kayak begitu. Tapi ternyata setelah dijalani, itu tuh baik buat saya. ya sebenarnya mah. Baik, Ya, tahu kamu gimana. merasa bahwa itu baik. Apa? Kebaikan apa yang kamu rasakan ketika kamu harus jam 9 atau jam 10 harus ada di rumah? Pertama bagus buat kesehatan, tidurnya juga cepat kan. Asik, Terus kesehatan. ya lebih aman, namanya anak cewek pulang malam. Oh gitu, belum ada yang mau nganterin kamu? Justru kalau pergi sama cowok pasti ditanyain. Oh gitu weh. Kalau sama cowok, udah punya cowok belum? Oh belum ya? Bagi cowok-cowok yang masih single, oke. Pencet tombol berikut ini. Anda diberi kesempatan untuk ngedate sama Fanya, tapi hubungi dulu Pak Jendri. No, jadi kamu merasa bahwa itu adalah sebuah kebaikan endingnya. Ya untuk jagain aku. Untuk jagain kamu ya, mantap, keren. Dito, kalau Dito gimana? Pulangnya subuh? Gimana Dit? Kalau dulu mah ingat kalau lagi masih tinggal bareng papa mama gitu, harus jam 8 malam itu harus ikut doa keluarga gitu Kak Oci. Wah. Nah, karena papa kan pelayanan kan, Ya. jadi dididik kayak gitulah. Hmm. Di waktu itu mah nggak suka gitu Kak Oci. Itu sampai di usia berapa kamu harus melakukan itu? Aku mah tinggal sama papa mama sampai SMA ya. SMA. Setelah itu SMA. kamu pindah ke sini? Iya, Oke. kan dari SD lah gitu.
udah harus gitu-gitu Coach, rutinitas selalu Jam belajar 8 malam. ya, jam pokoknya habis makan malam kumpul gitu, terus nanti doa gitu. Nah yang bikin males adalah harus ngedoain salah satu, misalkan harus mimpin doa syafaat gitu Coach. Nah itulah yang bikin males gitu. Karena panjang. Panjang gitu Banyak. dan banyak gitu. Jadi harus ngedoain jemaat lah, ngedoain itulah dan segala macam gitu. Jadi itu teh sangat tapi Menyiksa. buat saya gitu, karena pengennya kan nonton, pengennya kan main gitu, pengennya kan main dulu mah masih punya PS gitu Coach, pengennya mah main PS gitu ya gitu. Jadi pas disuruh doa tuh aku sama dia aku kayak harus doa ya kayak gitu, harus ikut mesbah keluarga lah bahasanya kayak gitu. Oke. Nah, tapi sekarang kamu menyadari bahwa itu baik buat kamu? Baik. Baik. Kebaikan apa yang kamu rasakan aja? Baiknya waktu itu kata-kata yang terikat sama mama tuh, mama bilang kayak gini, kalau nanti kalau udah keluar kota, kamu udah nggak bareng papa mama, mama tuh nggak bisa kasih apa-apa, mama tuh bisa kasih sesuatu yang paling berharga itu Tuhan Yesus. Nah itu sangat sangat menjaga saya lah gitu Coach. Sampai dengan detik ini gitu ya, 17 tahun saya merantau di Bandung, ya itulah yang bisa menjaga saya lah gitu. Wow, luar biasa. Dan sekarang kalau di tempat kos itu jam 8 malam berdoa? Enggak. Enggak ya. Enggak. Doanya malam. Malam ya kan. Oke. Doanya malam. Enggak ya berarti. Oke. Tapi itu ya akhirnya melatih dari kecil itu supaya tetap terkoneksi sama Tuhan. Iya. Gitu kira-kira ya. Iya, Dan betul. itu akhirnya kamu rasakan bahwa itu baik ya. Iya. Sip. Oke, thank you. Thank you Dito, thank you Fanya ya. Dito by the way ya merantau di sini. Orang tua di kota apa? Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lagi mau menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena tadi kan kita lihat protection dari Tuhan itu selalu mengalami keajaiban medis yang tidak masuk akal. Pertolongan dari bahaya di detik-detik terakhir. Ya kan, kira-kira gambarnya seperti itu protectionnya. Nah, tapi kan saya udah menjelaskan juga, tahu nggak ada protection tuh yang sebenarnya yang kita nggak lihat loh. Tapi sebenarnya Tuhan sudah melakukannya tanpa kita sadari. Unseen, unconscious. Ya. Nah, saya mau tawarkan yang ini. Oke. Pembatasan. Tadi saya udah tanya sama Fanya. Karena batasan itu nggak suka. Apalagi anak muda. Anak muda nggak suka dibatasi. Anak muda tuh pengennya bebas. Tapi percayakah saudara bahwa tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas? Saya ulang. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Karena kebebasan itu ada limitnya. Kebebasan itu ada batasnya. Terserah ini mobil-mobil gua mau nyetir mau 200 km per jam, ngambak terserah gua. Enggak, tapi tetap ada limit Bapak Ibu Saudara. Dan dibalik dari yang namanya batasan, dimana kita pengen bebas, kita nggak suka, maunya bebas. Dan dibalik dari yang namanya kebebasan itu, selalu ada tanggung jawab. Kita nggak bisa sebebas-bebasnya sambil nggak bertanggung jawab. Kita boleh bebas, tapi tetap kita harus bertanggung jawab. Nah, anak-anak muda nggak suka batasan. Padahal batasan itu penting, katakan batasan itu penting. Sekali lagi katakan batasan itu penting. Sadarkah saudara bahwa di dalam hidup Anda tidak bisa lari dari namanya batasan? Coba pikir baik-baik. Anda bisa nggak hidup tanpa batas? Bisa nggak? Nggak bisa. Aku sudah menikah. Asik akhirnya keluar dari rumah orang tua. Aku bebas. Tidak bebas sayang. Ada seorang wanita yang aku nikahi. Dimana aku udah gak single lagi. Kalau mau apa-apa gak bisa. Bukan berarti aku takut istri. Bukan. Tapi aku respect sama istriku. Sehingga saya gak bisa sebebasnya seperti seorang single yang gak punya istri. Gak punya anak. Gak bisa. Anak-anak muda gak suka dengan batasan. Padahal sebenarnya dia suka dengan batasan. Aneh. Batasan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Percayalah. Coba kalau Anda pergi
ke mall, pergi ke toko fashion. Anda lihat ada baju keren. Kira-kira langsung beli apa coba dulu? Coba saya tanya. Kalau ada baju keren, coba dulu apa langsung beli? Coba ya. Tolong hargai satu-satunya wanita yang kalau ke toko fashion tidak mencoba itu adalah istri saya. Tidak mau mencoba. Kenapa? Geleh. Takut bekas orang, keringet orang. Gak tahu orang itu bersih apa enggak, udah mandi apa enggak, kepanjangan kalau menurut saya. Tapi that's my wife. Sangat bersihan, jadi dia gak pernah mau coba. Udah, pokoknya cuma begini aja. Ya cukup lah kain, udah cukup. Gimana kalau sampai gak cukup? Gak apa-apa, kasih buat orang lain aja, berkat. Asyik. Ya berdoalah supaya Bugem sering salah. Size-nya supaya bisa diberikan kepada yang lain. Ya kan? Dia gak mau. Tapi umumnya kita cuma bisa kayaknya cukup. Tapi repot, nanti udah gak cukup pulang lagi harus dibalikin lagi apa segala macam. Repot. Coba dulu. Dan pada saat Anda mencobanya, Anda pasti akan tanya sama yang jaga toko di sana. Betul gak? Yang jaga toko di sana. Anda tanya, Kak, kalau fitting ngomongnya di mana? Kak, sekedar info aja Kak. Kalau di sini Kak, bebas Kak di mana aja. Kira-kira gimana? Mana fitting roomnya? Di sini mah bebas Kak. Mau salin di sini juga boleh Kak. Mau coba di sini boleh. Karena di sini kita sudah menghidupi tidak ada batasan Kak. Gak mau kan? Kita tetap cari ruangan kotak kecil bisa dikunci karena itu batasan. Anda suka dengan batasan tapi aku gak suka batasan. Hey come on, batasan itu perlu. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas sayang. Gak ada. Even rumah pun ada batasannya. Rumahmu yang mana? Bebas Kak, yang mana aja itu rumah saya. Semuanya rumah saya. Gak bisa. Semua ada batasan. Ini rumah saya, ini rumahmu. Anak-anak muda gak suka batasan. Tapi kalau cowoknya, pacarnya pergi sama cewek lain, dia gak suka. Bukannya itu batasan. Itu kan punya gua. Itu kan cowok gua. Kenapa jalan-jalan sama? Lu jangan macam-macam ya. Ngapain lu ngegondol cowok gua? Ngapain lu gondol cewek gua? Bukannya itu adalah sebuah batasan? Enggak ya? Itu bukan batasan ya? Batasan man. Main bola, main basket tetap ada batasan. Mana out, mana in. Coba begitu main bebas. Ini mah gak ada out, gak ada in. Bola lari ke tengah-tengah penonton semua lari. Ngejar ke penonton. Kan gak mungkin, gak seru itu. Betul gak? Waktunya berapa kali berapa? Semua ada. Kalau basket berapaan? Satu babak berapa menit? 10 menit. 10 menit. Nah kalau di kita mah enggak Kak. Bebas secapeknya. Udah gak bisa Pak. Semua ada batasan. Mana in, mana out. Kenapa harus ada net? Kenapa harus ada juri? Kenapa itu offside? Kenapa itu gol? Kalau di sini mana gawangnya? Di mah Pak. Pokoknya mah bebas nembak ke mana ya. Pokoknya mah penting gol. Gol kedua ada gawangnya. Kan harus ada batasan. Gawangnya segede gimana? Nah kita mau dari ujung sampai ujung Pak. Eta gawang apa? Enggak. Gawang itu enggak gitu. Semua ada batasan, ada ukurannya. Tapi banyak orang gak suka dengan batasan. Padahal batasan dia nikmati. Ya enggak? Coba datang. Kapan lalu saya diajak. Peresmian rumahnya dari Erwin. Adiknya Irwan. Betul ya? Wow, keren. Pada saat saya mau ke toilet, saya kan nanya langsung. Wan, toiletnya di mana, Wan? Wih, tersamarkan toiletnya. Karena dibikin, benar gak? Kayak samar gitu ya. Kayak dinding. Tapi kalau pas didorong, toilet itu. Di tempatnya si Erik juga sama tuh ya. Gitu, tersamarkan. Gila. Jangan-jangan itu di tempat situ ada ruang persembunyian juga tuh. Kalau ada rampok atau apa tuh bisa juga tuh dijadikan tempat persembunyian. Kan saya nanya, Wan, di dia toilet di mana Wan? Nah, Koci khusus di rumah si Erwin mah ya. Bebas Koci rek pipis di mana aja. Jadi mah batasan. Sok rek di dia mangga sok porosot kencalanan langsung ki. Enggak bisa Pak, tetap harus ada batasan, tetap harus nyari, harus ditutup. Karena itu melanggar kode etis, ya kan? Jadi pembatasan itu menarik Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda khususnya. Banyak.
Batasan itu penting banyak. Itu jadi menarik. Lah si papana digebuk. Batasan itu penting banyak. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Fanya aja menikmati semua batasan-batasan yang ada dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau dikasih batasan harusnya yes, menarik. Permainan jadi lebih menarik dan hidup jadi lebih menarik. Karena adanya batasan. Betul? So saya kasih judul ini. Poin. Pembatasan bukanlah pengakangan. Tapi pembatasan adalah perlindungan. Yang percaya katakan amin. Untuk melindungi Fanya. Ngeri loh. Bener. Saya dapat kiriman video di malam hari di daerah Buah Batu. Itu seseorang lagi naik motor. Tiba-tiba datang 25 motor. Nyergap langsung dikejar. Dikepung. Mau dibacok. Udah gitu motornya karena ini akhirnya lari. Motornya dibawa. Kapan? Malam hari. Saya nggak bilang udah jangan beraktivitas malam hari. Iya, semua bisa terjadi kapan aja. Tapi dengan engkau mentaatinya, pernahkah engkau sadari bahwa ada kemungkinan 172 kali upaya perampokan terhadap seorang wanita dan kau salah satunya yang terhindar dari itu semua tanpa engkau lihat. Itulah bentuk perlindungan Tuhan ketika lewat otoritas diberi. Jangan lebih dari jam 9. Jangan lebih dari jam 10. Betul Pak, harus detail Pak. 9 sampai 10 harus detail Pak. Jangan pulang malam-malam. Ya udah gue pulangnya subuh, kan jangan pulang malam. Nah, itu sama Gen Z mah harus hati-hati kalau ngomong. Ya. Kalau kita kan gini, kalau ada orang merasa dirinya dimanfaatkan, sedih, terus kita bilang, udahlah bersyukur aja. Kalau kamu sampai dimanfaatkan berarti kamu tuh masih berguna. Benar dong. Kalau nggak berguna ngapain dimanfaatin, betul nggak? Jadi kalau kita nih, suwe-suwe teh hirup teh orang tuh kuno dimanfaatkan, wah hirup teh. Nah, kenapa harus dimanfaatkan terus hidup gua? Kenapa? Karena saudara bermanfaat. Itu kan kita. Katanya jok bapak-bapak, itu mah generasi milenium ngomongnya begitu. Kalau Gen Z enggak, beda loh. Biar kita tidak dimanfaatkan, jadilah seseorang yang tidak berguna. Nah, jadi enggak dimanfaatkan. Aneh kan? Nah, makanya harus hati-hati kalau sama Gen Z itu. Karena berpikirnya agak kebalikan gitu loh. Marilah kita bersama-sama beramai-ramai, jadilah seseorang yang tidak berguna. Karena ketika kita tidak berguna, kita tidak akan pernah dimanfaatkan. Haleluya. Dan gitu. Aneh pemikirannya. Kalau kita udah mengucap syukur aja. Kan gitu. Jadi sekali lagi pembatasan bukanlah pengakangan tapi perlindungan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yes. Oke. Sekarang ini. Oke. Saya mengingat sebuah kejadian di malam hari. Keke itu ya sudah bisa nyetir mobil. Saat itu. Sebelum dia pergi harus sekolah. Ke luar. Dia minta izin untuk dia pakai mobil. Untuk pergi ke rumah temannya di malam hari. Di mana daerahnya yang aku tahu adalah daerah yang agak dekat sama sawah-sawah, jalannya kecil ya. Ke rumah temannya. Mau ke sana. Dia minta izin. Saya tidak kasih izin. Saya gak kasih izin. Sorry Kay, gak bisa. Kenapa? Nah selalu tanya, kenapa? Siap-siap. Linda, nanti anakmu juga akan ada musim di mana kalau sekarang, yes mam. Oke mam. Sip mam. Alright mam. Tapi akan ada nanti, why mam? Dia bertanya, kenapa? Dan kita harus bisa menjelaskan tuh. Awal-awalnya aku bilang ini, udah pokoknya enggak. Nah ini milenium, orang tua milenium kan gitu. Udah pokoknya enggak. Nah aku juga dulu juga begitu, sama papa juga diajarinnya begitu. Enggak, udah taat dan tunduk, udah. Zaman sekarang mah gak bisa, harus kasih alasan yang jelas. Dia terus. Ya apa alasannya? Pertama, Pak, kalau Keke belum bisa naik mobil, wajar gak dikasih izin. Ya, kan Keke udah bisa naik mobil. Tolong dong dikasih izin. Selama ini juga papa mama
Keke yang nyetir. Make sense. Yang kedua, kan mobilnya ada Pak. Kecuali gak ada mobilnya. Masa Keke minta? Kan gak punya mobil. Ngapain minta? Gak bisa. Saya bilang, pakai Grab aja. Gak mau. Maunya pakai mobil. Saya tolak permintaannya berkali-kali. Dan akhirnya, karena terdesak harus bisa menjawab Yuyun. Saya harus menemukan jawaban yang paling tepat. Menurut saya tepat, tapi menurut dia saat itu tidak tepat. Dan dia tetap tidak menerima sampai nangis. Saya bilang alasannya apa? Gini Kay, I know you can drive. Saya tahu kamu bisa nyetir mobil. Saya tahu juga bahwa kita punya mobil untuk bisa kamu bawa. Tapi kenapa Papa tidak izinkan? Karena Papa belum siap untuk menerima resiko. Kalau di tengah perjalanan mobilnya ternyata ada orang jahat nyerempet cari-cari perkara. Mungkin. Udah kebayang sama saya. Masuk di area yang kegelapan. Tiba-tiba mobilnya masuk ke sawah. Gimana? Ngangkutnya gimana? Mom, Dad, ini mobilnya masuk ke sawah. Gimana? Mobilnya tidak secanggih hari ini. Kameranya bisa ngelihat 360 derajat. Ada. Cuman bunyi nit. Kalau mau mundur ke belakang. Tidak ada yang mobil sederhana. Dan saya bilang, tidak bisa kayak. Papa belum siap menerima resiko terburuk kalau kamu pergi tidak ditemani. Kalau gitu ditemani aja, enggak mau. Wah, coba. Pinjam mobil, punya mobilnya. Mau drive sendiri, tidak mau ditemani. Mau sendiri. Wah, anak muda tega ya, punya mobil kan. Saya ketemu sama temannya, kumpul-kumpul sama temannya. Sebelum nanti kan Keke bentar lagi harus meninggalkan Bandung. Keke perlu ketemuan, perlu ngobrol, kongko. Oke, that's good. Tapi saya belum siap kayak untuk menerima resiko apa yang akan terjadi. Kalau malam-malam ternyata ada rampok, ada begundal, ada bajingan, ada penjahat, ada rampok, ada apa. Kamu sendirian. Papa belum siap, apalagi kamu bentar lagi harus mau sekolah. So, waktu lagi persiapan ini, aku ingat, iya. Aku sedang memberikan apa namanya? Yes, batasan. Faith, mungkin akan ada banyak batasan dalam hidupmu. Trust me. Trust me. Dan batasan itu gak akan menyenangkan hatimu. Tapi dengar baik-baik, batasan itu bukan pengakangan. Tapi bentuk perlindungan. Berapa banyak kita jadi anak Tuhan, ada begitu banyak batasan dalam hidup kita. Betul? Janganlah hidup seperti di malam hari tapi di siang hari. Banyak. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Orang ngedugem, jangan ngedugem. Hah? Kenapa gak boleh? Banyak. Baca. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Jangan membunuh. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Jangan lihat 10 hukum Taurat. Banyak banget. Jangan. Itu batasan. Dan kita selalu pikir itu bahwa itu adalah pengakangan. Padahal itu adalah perlindungan. So, kalau hari ini Faith minta, Fanya minta, Filbert, kamu minta sama papimu. Kira, siapa lagi? Sini, yang masih anak. Joanne, kamu masih punya orang tua. Kamu minta, orang tua gak kasih persetujuan sama kamu. Dengar baik-baik. Itu bukan pengakangan, tapi itu perlindungan. Yang kau gak pernah sadari. Unseen, unconscious. Paksain terjadi sesuatu, menyesal di kemudian hari. Padahal engkau telah terlindung dari 172 kali orang mau melakukan kejahatan padamu. Kau terlindung karena engkau taat. Aku gak mau pulang malam. Thank you Dad. Pesan pentingnya di ujung mah buat anak-anak. Anak-anak belum pernah jadi orang tua. Tapi orang tua pernah jadi anak. We know. Seperti apa bahayanya? Seperti apa keliarannya? Seperti apa? Wow. Baru-baru ini kan lagi heboh. Ya, kalau dilihat-lihat coba. TENXI. Tensi. Itu grup musik yang lagi heboh tuh. Di Gen Z tuh. Lagunya. Mejiku Hibiniu. Awalnya nyobain, ujungnya ketagihan. What? Lihat video klipnya. Pakai baju tulisannya menjurus kepada
free sex. Coba. Gimana ini? Tapi asik sih, enakan sih lagunya. Coba teliti lirik-liriknya. Coba. Itu tidak secara frontal tapi tersirat. Wow. Lihat video klipnya. Kita memang harus hati-hati. So, hari ini kalau seandainya anak kita atau sebagai anak, ya, Fidel, kalau Fidel pengen sesuatu tapi di reject sama papimu, ingat itu bukan pengakangan, tapi itu perlindungan. Dia sedang mencoba melindungimu karena dia tahu, bahkan mungkin papanya pernah lebih nakal dari kamu. Si Alden kemana Alden? Kemana si Alden? Sakit? Oke. Lihat. Your rejections is God's protection. Jadi kalau engkau sedang mengalami hari-hari ini banyak penolakan dari orang tuamu, dari kakakmu, dari oma, dari pemimpinmu, dari siapapun. Ingat, your rejection is God's protection. Rejection, protection. Eric Viana, siap-siap. Anak nanti bertumbuh, kita perlu kasih pengertian kepada anak kita. Ya. Kalau daddy reject kamu itu bukan karena gak suka sama kamu, gak ngelihat kamu pengen seneng-seneng. Enggak. Tapi that's the way seorang daddy itu yang protect anaknya. Kira-kira begitu. Dan anak-anak kita perlu disadari bahwa ada begitu banyak kejadian yang telah terhindar ketika kita anak-anaknya belajar untuk taat. Yang percaya katakan amin. Yes. Lihat sekarang ini. Perlindungan Tuhan tidak selalu dalam bentuk ketersediaan. Tapi dalam bentuk kesetiaan. Saya pikir perlindungan Tuhan adalah harus tersedia. Apapun yang saya mau harus tersedia. Tapi ternyata enggak. Tuhan seringkali bawa saya untuk masuk dalam lembah kekelaman. Untuk membuktikan bahwa sekalipun di dalam ketersediaan apapun dalam hidup kita. Dia tetap setia bersama dengan kita. So sekali lagi enggak selalu hidup itu kita punya ketersediaan dari Tuhan. Tapi yang dia janjikan pasti kesetiaannya menemani kita. Bersama-sama dengan kita. With us. Jesus walk with us. Yes? Dikit lagi saya selesai. Nah, saya cari gambarnya biar mewakili Jensi ya. Oke? Anime. Gimana kalau kita gak mengalami? Gimana ya? Kan kita udah jadi gembala yang baik. Tuhan sudah jadi gembala yang baik. Kita sudah menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik. Tapi gimana? Kok perasaan kita gak ngalami perlindungan Tuhan? Jangan-jangan perlindungan Tuhan yang kita lihat adalah selalu yang maunya kelihatan. Padahal Tuhan melakukan perlindungan yang tidak kelihatan. Itu yang pertama. Tapi gimana kalau kita benar-benar kok gak mengalami perlindungan Tuhan? Nah, tolong jangan terlalu cepat untuk kita bertanya kepada Tuhan pada saat kita tidak sedang mengalami perlindungan Tuhan. Oke? Apa? Gak mau nih. Nah ini. Saat kita tidak mengalami perlindungannya, pertanyaannya bukanlah Tuhan di mana. Berapa banyak di antara kita sering begitu. Waktu gak mengalami sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita sukai, doa kita, our prayer, our target, our goal, our purpose, semua yang kita inginkan. Itu belum tersedia, lalu kita bertanya, katanya gembala yang baik, katanya melindungi, katanya to feed, katanya to guide, katanya to shield, mana? Mana buktinya? Bahkan kita sering bertanya, Tuhan di mana? Hei, ingat, baca sama-sama. Saat kita tidak mengalami perlindungannya, pertanyaannya bukan Tuhan di mana. Tapi, klik coba. Nah ini. Oh my God. Sudah klik. Kita di mana? Pertanyaannya itu. Bukan Tuhan di mana. Tuhan mau menuntun kita, membimbing kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Janjinya. Setia. Artinya dia gak mungkin tidak bersama dengan kita. Jadi kalau kita gak mengalami perlindungannya, pertanyaannya bukan Tuhan di mana, kita di mana.
Jangan-jangan kita seperti domba yang sesat, pilih jalannya sendiri. Ya tersesatlah kita. Begitu tersesat kita, di mana gembala? Bukan ditanya gembala, lu di mana? Harusnya ikut sama gembala dong. Nah kita nggak mau follow, kita cuma mau follow Instagram orang. Tapi kita nggak mau follow gembala kita. Nah kita cuma tahu tapi nggak menjadikan. Tahu sama menjadikan beda. Firman Tuhan jelas kok. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran Faith. Fanya, dengar-dengaran. Care harus dengar-dengaran. Filbert harus dengar-dengaran. Kelly, dengar-dengaran sama orang tua. Karena kamu akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Wow, that's great. That's good. Oke. 1-2 slide lagi kayaknya saya selesai. Sekarang, ini yang terakhir. What do you think? Besar dan benar. Saya minta pemain musik siap-siap. Menurut saudara, apakah yang besar pasti benar? Coba pikirkan. Apakah yang besar pasti benar? Belum tentu kan? Benar gak? Seseorang yang besar di negeri kita, apakah selalu benar? Tidak. Apakah karena punya rakyat dan punya lokasi wilayah yang begitu besar, artinya dia yang paling sukses, yang paling benar? Enggak, belum tentu. Karena besar enggak identik dengan benar. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat ini untuk jadi perenungan buat kita. Ini dia. Oke, ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia harus menyembah dewa dari perintah dari Nebukadnezar. Ketika disuruh menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, menyelamatkan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Karena sudah ada titanya, kamu tidak sujud menyembah, gue lempar ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kami punya Tuhan, kami tidak akan menyembah dewa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, nah ini, ada kalimat berikutnya. Kalimat ini saja, mundur dulu sebentar, mundur dulu sebentar. Dulu. Ya. Kalimat ini berkata, ini adalah sebuah iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa saya punya Tuhan yang besar dan dia pasti menyelamatkan saya. Lemparin aja nggak apa-apa kita ke perapian yang menyala, nggak apa-apa. Tidak akan menyembah dewa, nggak akan. Ya udah kalau nggak menyembah dewa, hukumannya masuk. Dia bilang gini, saya tidak akan menyembah dewa. Imanmu yang besar mungkin mampu menyelamatkan. Tapi, next. Ini slide terakhir. Tapi imanmu yang benar, tetap percaya sekalipun dia tidak menyelamatkan. Betul? Besar belum tentu benar. So, hari ini. Engkau boleh punya iman yang besar. Bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu buatmu. To feed, to guide, to protect. But the big question is kalau Tuhan tidak. Kau merasa bahwa Tuhan tidak melindungimu. Tuhan tidak membimbingmu. Dan Tuhan sepertinya tidak memberimu makan. Memenuhi kebutuhanmu. Pertanyaannya. Do you still want to worship Him? Apakah saudara masih tetap mau menyembah dia? Apakah saudara masih mau tetap mengikut dia? Karena sini dikatakan tetapi seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui Raja. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah dewa. Tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. So, iman besar bisa menyelamatkanmu. Tapi iman yang benar, bukan besarnya. Tapi iman yang benar. Dia tetap percaya sekalipun Tuhan mungkin tidak menyelamatkan. Imanmu yang besar mungkin bisa memindahkan gunung. Tapi imanmu yang benar adalah sekalipun gunung tidak berpindah, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Sudah habis slide-nya? Kita teduh sejenak. Sementara kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang jadi gembala, yang to fit, to guide, and to shield or to protect. But the question is, kalau gunung itu tidak berpindah, kalau perapian yang menyala-nyala itu tetap membakar kita, dan mungkin sepertinya buat saudara Tuhan tidak tolong saudara, tidak selamatkanmu, do you still believe in Him? Do you still trust Him? Teduh sejenak. Liani akan naikkan satu pujian. Renungkan lirik lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan,
Jangan cukup puas punya iman yang besar, tapi puaslah ketika engkau punya iman yang benar. Sekalipun masalah itu tetap ada, masih ada, tapi tetap percaya bahwa rencananya yang terindah terjadi dalam hidup saudara. Awalnya mungkin dia tidak menjelaskan kepadamu apa yang dia lakukan, tapi trust me, percayalah bahwa endingnya, akhirnya, semua yang dia lakukan akan memberi kejelasan kepadamu. Oh, He's a good God, He's a good shepherd, He's a good God, He's awesome God, He's awesome God. Thank you Jesus for your message. Terima kasih buat pesanmu. Kami pastikan kami perbaharui komitmen kami. Gak selalu ketersediaan, tapi kesetiaanmu jaminan dalam hidup kami. You are with us, you walk with us Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Thank you buat semua message hari ini menguatkan kami, meneguhkan kembali kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Dan even Tuhan yang besar tidak melakukan sesuatu buat kami, we know your rejection is God's protection. Kalau engkau mengalami penolakan, kau tidak mengalami persetujuan, percayalah, that's God's protection in your life. Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan yang setia bersama-sama dengan kita. Semua yang percaya, yang diberkati Tuhan lewat pesan Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Wow, haleluya, say haleluya.